wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Marianti. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian pengelolaan kelas. Kelas berorientasi yaitu sebuah ruangan fisik yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, walaupun kata kelas tidak selalu dipakai untuk kegiatan belajar atau tempat pembelajaran. Nah, di sini besar kecilnya kelas akan fungsional apabila dikelola secara optimal. Dengan penanggung jawab adalah guru. Di sini guru memiliki kewenangan untuk mengelola kelas dan dibutuhkan keterampilan yang khusus sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi di sini pengelolaan kelas itu sendiri adalah optimalisasi kelas sebagai tempat yang mampu menghasilkan kegiatan belajar mengajar efektif baik dari aspek kelas sebagai lingkungannya maupun dari aspek peserta didik sebagai pengguna kelas. Guru sebagai tenaga kerja profesional dituntut mampu mengelola kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, selanjutnya itu pentingnya pengelola kelas dalam konteks pembelajaran. Mengelola kelas merupakan suatu yang sangat kompleks, maka dari itu membutuhkan keterampilan yang khusus dari setiap individu seorang guru, sehingga guru dituntut untuk terampil dalam pelaksanaannya. Di sini Brian dan Guine 2001 mengemukakan bahwa kualitas pribadi seorang guru itu meliputi yaitu empati terhadap kesulitan dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya itu antusias terhadap apa yang dikerjakannya, interest dalam mengembangkan profesionalnya, interest dalam melakukan penelitian dan memperbaharui kemampuan dan memperbaiki pembelajaran yang sebelumnya, bersedia untuk menyesuaikan rencananya dengan kebutuhan individu peserta didik, mempunyai selera humor yang baik, memiliki sifat peduli, sifat ingin tahu, dan menyukai kebersamaan dengan peserta didiknya. Hal tersebut menggambarkan bahwa peran guru adalah multipass dan berpengaruh terhadap cara guru dalam mengelola kelas. Semuanya dapat dipelajari melalui pelatihan, pengembangan kemampuan profesionalitas, pengalaman, serta terus berlatih dan terus berlatih. Ya, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu makna mengelola kelas dalam konteks pembelajaran. Dalam pemahaman yang lebih kompleks menurut Garrett tahun 2014, konsep mengelola kelas pada dasarnya sebagai proses yang terdiri dari 5 aspek, yaitu aspek mendesain fisik kelas, membangun aturan dan rutinitas, efektif, dan menangani masalah disiplin. Untuk itu, guru dalam menciptakan pengelolaan kelas yang kondusif untuk peserta didik belajar akan menangani kelima aspek tersebut, yaitu yang pertama, physical design of the classroom, mendesain fisik ruang kelas. Yang pertama ini, mendesain fisik ruang kelas ini terletak pada bagaimana kelas ditata dan dikelola dengan baik, seperti di mana meja dan kursi itu diletakkan kursi peserta didik diletakkan, tempat di mana posisi meja dan guru, di mana pusat belajar, dan bahan-bahan benda yang ada di dalam kelas. Nah, itu merupakan salah satu mendesain fisik ruang kelas. Semua itu perlu diatur atau didesain sedemikian rupa agar aktivitas belajar peserta didik lancar dan terpantau oleh kita. Yang kedua adalah rules and routines. Maksudnya di sini guru harus menetapkan aturan dalam setiap aktivitas peserta didik, termasuk dalam kegiatan rutinitas kelas.
Contohnya adalah seperti kapan peserta didik harus mengisi daftar hadir, bagaimana cara menyerahkan kembali kertas peserta didik, semuanya yang ada di dalam kelas, yang rutinitas yang ada di dalam kelas itu merupakan menjadi aturan oleh seorang guru. Yang ketiga ada relationship. Selama proses pembelajaran, penting bagi guru untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan peserta didik. Guru sebagai manajer kelas, agar efektif, perlu ada upaya-upaya yang dalam mengembangkan kepedulian, mendukung dengan peserta didik dan orang tua, mempromosikan untuk mendukung dan hubungan di antara peserta didik. Nah, terus yang keempat ada engaging dan motivation instruction. Guru sebagai manajer kelas yang aktif harus mampu dengan hati-hati merencanakan pembelajaran sehingga setiap kegiatan belajar terorganisasi dengan lancar pula. Selama pelaksanaan pembelajaran, guru harus mampu mengembangkan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dan terus meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kelima ada disiplin. Nah, disiplin ini artinya mengondisikan peserta didik agar mematuhi tata tertib kelas yang harus diciptakan guru, sehingga aktivitas belajar peserta didik berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk apa disiplin ini termasuk dalam 5 kategori ini? Karena untuk mencegah terjadinya kenakalan dari peserta didik, dan jika terjadi pelanggaran dari peserta didik, padahal kita sudah menetapkan peraturan tata tertib tadi, maka guru harus mampu mengatasinya dengan baik. Bagaimana menegakkan disiplin tidak berarti harus dengan hukuman. Ini di slide selanjutnya ada proses manajemen kelas. Yang pertama ada organizing the physical design, establishing rules and routines. Yang ketiga ada developing relationship. Yang keempat ada implementing engaging instruction. Yang kelima ada address disciplines. Nah, maksud dari gambar tersebut adalah bahwa setiap komponen dari gambaran visual di atas harus menjadi fokus perhatian guru sebagai upaya preventif atau pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan selama proses pembelajaran. Jadi setiap komponen pengelolaan kelas dalam model di atas sama pentingnya, meskipun masing-masing komponen merupakan bagian penting dari proses pengelolaan kelas. Pada saat tertentu, guru akan memfokuskan pada komponen tertentu jika dihadapkan pada kondisi realita kelas yang lain. Selanjutnya, idealnya dalam menciptakan keterlibatan peserta didik dalam belajar, guru harus mengikuti cara yang sama dilakukan oleh ilmuwan. Maksudnya dalam melibatkan peserta didik seperti mereka mempelajari berbagai hal dengan meminta peserta didik untuk memecahkan masalah. Mereka mengajukan pertanyaan, menyelidiki melalui pengamatan dan eksperimen. Oleh karena itu, guru harus memberikan suasana belajar di mana peserta didik memiliki kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam proses belajar. Dan pada saat yang sama, kondisikan peserta didik untuk berperilaku sebagai mana layaknya seorang ilmuwan. Jadi ini saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya Niolina Signasia Tondang sebagai pemateri ketiga yang membahas tentang tujuan manajemen kelas dalam konteks pembelajaran.
Pada dasarnya, mengelola kelas memiliki dua tujuan, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar secara akademik dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar sosial emosional. Menurut Garrett 2014, Weinstein dan Webber, Cooper tahun 2011. Belajar akademik mengacu pada konten pembelajaran yang ditentukan oleh standar isi kurikulum nasional, yang seperti membaca, menulis, mendengarkan, belajar sains, matematika, sosial, dan sebagainya. Belajar sosial emosional mempromosikan perkembangan dalam keterampilan sosial dan kemampuan untuk mengekspresikan emosional secara tepat. Menurut beberapa ahli, tujuan pengelolaan kelas itu adalah seperti menurut Bola, Jono, dikutip dari Jono Wardana tahun 1985, keterampilan mengelola kelas pada umumnya bertujuan untuk menciptakan 1. Memotivasi peserta didik agar mampu mengembangkan tanggung jawabnya terhadap tingkah lakunya dan memiliki kesadaran untuk mengendalikan dirinya. Yang kedua, membantu peserta didik agar mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memelihara atau merasakan teguran guru sebagai peringatan bukan kemarahan. Yang ketiga, menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam bertugas dan bertingkah laku yang wajar sesuai aktivitas-aktivitas kelas. Dengan tujuan umum mengelola kelas yang esensinya agar peserta didik bertanggung jawab dalam belajar dan mengimplementasikannya sangat membutuhkan keterampilan guru. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat para ahli tentang pengelolaan kelas ini. Namun di sini saya hanya membacakan beberapa pendapat para ahli tentang pengelolaan kelas ini. Untuk selanjutnya bisa dibaca di makalah yang sudah kami kirimkan. Adapun di sini saya menjelaskan inti dari pengelolaan kelas ini, yaitu guru sebagai manajer yang mengelola kelas, yaitu menghilangkan kesalahan-kesalahan umum dan mengembangkan pemahaman tentang tujuan keseluruhan pengelolaan kelas. Maksudnya di sini kesalahan umum dalam tujuan pengelolaan kelas ini yaitu guru berpikir bahwa untuk menjaga kelas mereka di bawah kendalinya dan mempertahankan kelas atau anak di dalam kelas agar berperilaku baik. Namun sebenarnya di sini tujuan pengelolaan kelas itu maksudnya itu bagaimana guru menciptakan agar anak ini lebih kreatif dan bisa berpikir sebelum bertindak, lebih inklusif dalam pembelajaran, dan memiliki rasa empati, mencurahkan energi mental terhadap pikiran-pikiran, memegang pikiran sendiri dan melihat pandangan dan emosi orang lain. Di sini guru mengarahkan peserta didik itu agar bisa bertahan dalam keadaan apapun dalam kehidupan. Guru harusnya itu menyalurkan sikap-sikap positif kepada peserta didik, bukan hanya mempertahankan bagaimana kelas itu agar di bawah kendalinya dan agar murid itu hanya baik saja tanpa berkembang atau tanpa menunjukkan sesuatu perkembangan dalam kelas itu. Seharusnya guru itu memupuk bagaimana agar peserta didik itu bisa berkembang, memiliki rasa empati, rasa kreatif dalam pembelajaran, dan bagaimana agar peserta didik itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, di mana saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip mengelola kelas dalam konteks pembelajaran. Nah, dalam mengelola kelas, guru itu memiliki tugas utama, yaitu mendapatkan dan mempertahankan keterlibatan semua peserta didik dalam mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini tuh dilakukan agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sebagaimana yang diharapkan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas. Dan dalam melaksanakan tugasnya ini, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan guru. Yang pertama yaitu menciptakan kehangatan dan keantusiasan, di mana guru di sini itu harus bersikap ramah dan dapat menciptakan semangat antusias peserta didik, serta dapat memberi kehangatan pada saat berinteraksi dengan peserta didik. Hal ini bertujuan agar dapat memotivasi,
rasa senang dan semangat belajar bagi peserta didik. Yang kedua yaitu menciptakan tantangan. Nah, tantangan di sini itu bisa berupa pertanyaan ataupun tugas-tugas yang mana menuntut peserta didik untuk berpikir kritis dan melakukan tindakan yang kreatif. Tantangan di sini juga bisa berupa penggunaan alat atau media pembelajaran, bahan ajar ataupun sumber belajar. Di mana dengan menciptakan tantangan itu bertujuan agar peserta didik memiliki gairah belajar secara optimal, serta dapat menuntut peserta didik baik itu secara individu ataupun kelompok untuk melakukan hal-hal yang tidak monoton. Yang ketiga yaitu menciptakan variasi. Dengan adanya pembelajaran yang bervariasi, baik itu dalam penggunaan media, sumber belajar, gaya belajar, ataupun pola interaksi mengajar dan belajar, ini bertujuan menciptakan atau mengatasi kejenuhan yang dialami peserta didik pada saat belajar, serta sekaligus melibatkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan adanya variasi ini juga dapat memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi peserta didik untuk berinteraksi dalam berbagai cara. Yang keempat yaitu sikap luwes, di mana keluasan guru ini adalah tindakan yang dilakukan guru pada saat proses pembelajaran, di mana guru ini dapat memperhatikan semua hal-hal yang dilakukan oleh peserta didik agar tidak terjadi penyimpangan perilaku pada peserta didik. Dan apabila terjadi persimpangan atau penyimpangan perilaku pada peserta didik, dengan sikap luwes ini, guru itu dapat mengubah strategi mengajarnya dengan memanipulasi berbagai komponen keterampilan mengajar lainnya. Yang kelima yaitu menekankan kepada hal-hal yang positif. Dengan guru menekankan hal-hal positif pada peserta didik, itu dapat memelihara suasana kelas yang menyenangkan. Dan hal yang dilakukan guru untuk menekankan kepada hal-hal yang positif yaitu yang pertama, menghindari ocehan atau celaan terhadap tingkah laku yang kurang wajar. Yang kedua yaitu dengan memberikan penguatan terhadap tingkah laku yang positif. Dan yang ketiga yaitu menyadari akan adanya kemungkinan kesalahan-kesalahan yang dibuat baik itu oleh guru ataupun peserta didik. Di mana dengan menekankan kepada hal-hal yang positif, ini bertujuan agar pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan pada saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri ini akan berhasil apabila guru itu sendiri memberikan contoh atau tauladan dalam disiplin diri dan tanggung jawab. Dan untuk menanamkan disiplin diri, guru ini harus mengembangkan strategi yang dapat menciptakan kerjasama. Salah satunya yaitu dengan menggunakan atau penggunaan serta memperkuat aturan secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, dari prinsip-prinsip mengelola kelas itu tadi, guru dapat menciptakan peserta didik yang dapat mencapai hasil belajar yang sebagaimana diharapkan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas. Mungkin itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya ada komponen keterampilan mengelola kelas dalam konteks pembelajaran. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar efektif dalam mengelola kelas terbagi dalam dua jenis keterampilan yang utama, yaitu yang pertama ada keterampilan menciptakan dan memelihara belajar yang optimal. Yang kedua ada keterampilan mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan menciptakan dan memelihara belajar yang optimal ini berkaitan dengan keterampilan seorang guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan berbagai tindakan yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Adapun kegiatan ini dapat dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama ada menunjukkan sikap tanggap terhadap respon peserta didik, baik yang berkenaan dengan minat, perhatian, kemampuan yang dimiliki peserta didik, kerjasama dengan menyelesaikan tugas-tugas, dan keterlibatan atau bahkan ketidakacuhan peserta didik dalam kegiatan belajar. Yang selanjutnya ada membagi perhatian. Membagi perhatian ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada membagi perhatian secara visual dan membagi perhatian secara verbal. Membagi perhatian secara visual ini dapat dilakukan dengan
menyebarkan pandangan secara merata, baik terhadap individu maupun terhadap individu yang lainnya, sehingga terjadi kontak pandang yang menunjukkan adanya perhatian dari seorang guru. Sedangkan membagi perhatian secara verbal ini atau dengan melalui kata-kata dapat dilakukan oleh guru seperti memberikan komentar singkat terhadap aktivitas peserta didik, baik berupa pujian atau teguran terhadap individu maupun kelompok. Selanjutnya ada memusatkan perhatian kelompok. Keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dipertahankan apabila guru mampu memusatkan perhatian kelompok terhadap tugas-tugas yang dilakukannya dalam kelompok, sehingga mereka dapat secara merata bekerja sama dan tidak ada peserta didik yang menganggur atau tidak melakukan pekerjaan kelompok tersebut. Yang selanjutnya ada memberi petunjuk-petunjuk yang jelas. Kekurangan jelasan dalam pemberian tugas akan menimbulkan keraguan pada peserta didik atau bahkan mungkin mereka tidak dapat mengerjakan tugas tersebut. Oleh karena itu, petunjuk harus disampaikan dengan jelas, singkat, dan mudah dimengerti oleh peserta didik agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyelesaian tugas. Yang selanjutnya ada menegur. Teguran ini dimaksudkan untuk mengkondisikan peserta didik ke dalam kondisi belajar sebagaimana yang diharapkan oleh seorang guru sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya ada memberi penguatan. Sebagaimana yang telah dibahas dalam keterampilan memberi penguatan, pada keterampilan pengelolaan kelas ini dapat diterapkan berbagai komponen keterampilan memberi penguatan. Penguatan diberikan terutama kepada peserta didik yang berperilaku baik sehingga dapat dijadikan contoh bagi peserta didik yang lainnya. Keterampilan yang selanjutnya itu ada keterampilan mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan seorang guru dalam mengatasi gangguan yang muncul secara berkelanjutan, sehingga kondisi kelas yang terganggu dapat dikendalikan menjadi kelas yang kondusif untuk belajar secara optimal. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan guru dalam mengendalikan kondisi belajar yang optimal ini, yaitu pertama ada modifikasi tingkah laku, yang kedua ada pengelolaan kelompok, yang ketiga ada menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Yang pertama yaitu modifikasi tingkah laku. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang guru dalam modifikasi tingkah laku ini yaitu memerinci secara tepat tingkah laku peserta didik yang menimbulkan masalah, memilih norma-norma atau tolak ukur yang realistis untuk tingkah laku yang menjadi tujuan program remedial, bekerja sama dengan teman sejawat, memilih secara teliti tingkah laku yang akan diperbaiki, menetapkan berbagai cara yang siap digunakan dalam usaha meningkatkan tingkah laku yang diinginkan, memberi hukuman, membatalkan kesepakatan, serta pengurangan hak. Yang kedua yaitu pengelolaan kelompok. Terdapat 2 jenis keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan kelompok, yaitu memperlancar tugas-tugas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengusahakan terjadinya kerjasama dan kesatuan tugas, menetapkan standar dan mengkoordinasikan prosedur kerja, memperbaiki kondisi dalam sistem dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah melalui diskusi, analisis saran-saran peserta didik mengenai masalah kelas, memodifikasi kondisi di dalam kelas ke arah yang lebih menyenangkan. Memelihara kegiatan-kegiatan kelompok melalui cara-cara yaitu memelihara dan memulihkan semangat peserta didik, menangani konflik-konflik yang timbul, memperkecil masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan kelas. Yang ketiga ada menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Pendekatan yang dilakukan guru untuk menangani tingkah laku yang menimbulkan masalah di kelas haruslah berdasarkan pada 2 hal ini, yaitu yang pertama ada tingkah laku yang keliru merupakan suatu gejala yang ditimbulkan oleh berbagai sebab. Yang kedua ada mengidentifikasi dan memperbaiki sebab-sebab dasar yang mengakibatkan ketidaksadaran tingkah laku tersebut serta berusaha untuk menemukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri terakhir, nama saya Gina Yuliani. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai kiat-kiat pengelolaan kelas yang efektif. Nah, dari keseluruhan paparan yang di atas, arahannya adalah guru harus mengelola kelas secara efektif. Nah, di sini McGuy and Mort pada tahun 2016, mereka mengungkapkan bahwa agar mengelola kelas yang efektif, guru harus mengajukan sejumlah beberapa pertanyaan. Nah, diantaranya yang pertama, apakah guru telah mengembangkan prosedur untuk membantu membuat kelas yang lebih efektif? Yang kedua, apakah guru siap? Apakah guru tepat waktu? Apakah guru sensitif terhadap berbagai gaya belajar peserta didik? Ya, yang terakhir, apakah guru telah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bersuara dalam membantu membangun budidaya kelas? Nah, kemudian guru yang efektif ini adalah guru yang dalam kapasitas apapun mereka mampu untuk terus-menerus mencapai tujuannya dan terus berupaya untuk memperbaiki diri dan semua orang di sekitarnya. Nah, tujuan guru adalah untuk membimbing peserta didik agar memahami apa yang dipelajarinya, menerapkan konsep untuk pengalaman pribadinya, dan memberdayakan peserta didik untuk membuat pilihan yang baik dan menjadikan peserta didiknya menjadi pembelajaran seumur hidup. Guru yang mengembangkan saling percaya, budaya kelas yang peduli, dan dikombinasikan dengan pengetahuan yang mendalam tentang subjek akademis akan meninggalkan dampak yang kekal pada semua peserta didik. Nah, mengelola kelas yang efektif ini harus dikelola oleh guru yang efektif pula. Ini benar-benar merupakan seni dalam pembelajaran. Nah, dengan demikian, guru yang efektif adalah guru yang peduli, belajar secara berkelanjutan, berdedikasi, menyenangkan, terorganisasi, mudah memberi maaf, kreatif, dan memberdayakan baik potensi dirinya maupun potensi peserta didiknya. Garrett pada tahun 2014, dia mengungkapkan bahwa hubungan penting antara pembelajaran yang menarik dengan mengelola kelas yang efektif. Jadi, semakin termotivasi dan terlibat peserta didik dalam pembelajaran, maka dia akan perilaku bermasalah itu akan lebih sedikit timbul. Nah, untuk itu terdapat tugas-tugas manajerial kunci yang harus guru lakukan baik sebelum, selama, dan sudah dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu sebelum pembelajaran. Nah, yang pertama harusnya ada perhatian desain fisik, rencana bahan-bahan yang diperlukan, perhatikan jumlah peserta didik, tentukan bagaimana kelompok peserta didik. Yang kedua, selama pembelajaran. Yang pertama, berikan konten yang relevan, berikan petunjuk yang jelas, ajarkan keterampilan kerja yang kolaboratif, rencana transisi, pantau kemajuan dan berikan umpan balik. Dan terakhir, pantau perilaku peserta didik. Yang terakhir yaitu setelah pembelajaran, yaitu mengatur dan menilai pekerjaan peserta didik dan terlibat dalam refleksi atau penilaian. Yang terakhir, saya akan bahas mengenai lembar pengamatan keterampilan mengelola kelas. Jadi di sana ada lembar pengamatan keterampilan mengelola kelas, yaitu yang pertama di situ ada nama guru atau nama calon guru, kemudian ada bidang studi, ada materi pokok atau temanya, dan ada waktunya. Di situ ada beberapa komponen-komponen, yaitu yang pertama bersikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, menuntut tanggung jawab, petunjuk yang jelas. Nah, pada bersikap tanggap, komponennya yaitu memandang secara seksama, gerakan mendekat, pernyataan guru, teguran tepat waktu, dan mengena pada sasaran. Yang kedua yaitu membagi perhatian. Komponennya itu ada secara visual, secara verbal, dan gabungan antara visual dan verbal. Yang ketiga, komponen memusatkan perhatian kelompok. Yang pertama yaitu menyiagakan, yang kedua menciptakan atau mengarahkan, yang ketiga memberi komentar. Yang keempat, ada komponen menuntut tanggung jawab, yaitu yang pertama meminta peserta didik lain mengawasi rekannya, dan terakhir meminta peserta didik lain untuk menunjukkan pekerjaannya. Yang terakhir yaitu petunjuk yang jelas, yaitu kita harus memberikan petunjuk yang pertama kepada seluruh kelas dan kepada peserta didik secara individual maupun secara kelompok. Di situ ada skornya dari 1, 2, 3, 4. Sekian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.